id. Saya berada di kebun di rumah timur yang biasa dipakai untuk gudang GPAP ketika logistiknya datang untuk transit 2 atau 1 hari sebelum dibagikan ke yayasan-yayasan, ke panti-panti yang memiliki yatim piatu yang menjadi mitra dari Yayasan Garda Peduli Anak Panti ataupun GPAP. Nah, seperti apa kegiatan kita di bulan ini, yaitu bulan Februari. Inilah saya ajak para donatur dan calon donatur untuk melihat bagaimana kegiatan GPAP ketika melakukan unloading sembako yang akan dikirim ke GPAP, ke panti-panti asuhan. Inilah yang akan terjadi ya. Nah, ini kita akan melihat ada mobilnya sudah datang, ini membawa logistik yang akan kita bagikan ke panti-panti. Ini adalah berupa apa ini? Ini mie. Di sini ada mie dan telur. Ini akan ada unloading. Jadi coba lihat yang ini sudah dibuka semua ya. Ya, ini adalah yang minyaknya, minyak dan apa ini, rinso dan sebagainya. Ayo, oke lah, sekarang sudah, ayo kita bongkar dan segera kita bagi-bagikan ke tempat-tempat yatim piatu yang menjadi partner, yang menjadi binaan Garda Peduli Anak Panti kita itu. Nah, ini para relawan sudah menurunkan barang-barang. Ini tentu saja transit sebentar saja. Ini adalah bagaimana GPAP menyantuni para yatim piatu. Ini yang disendirikan adalah untuk lokal di sekitar sekretariat GPAP itu, dan tentu saja ada yang nanti kita distribusikan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Kota, dan Sleman, yang keseluruhannya adalah 24. Kita 24 atau 20 nanti? 24. Ya, 24 panti. Ini untuk sementara adalah menurunkan ini paketnya. Ada beberapa hal, yaitu ada mie, ada juga minyak, ada telur, ada beras, ada sabun, ada gula, ada teh, dan saya kira itu ya. Walaupun kadang-kadang mereka juga minta pesan khusus, misalkan saja mie-nya nggak usah godok, goreng semua, ataupun misalkan saja sabunnya diganti sabun colek, bukan sabun serbuk, menurut kemauan dan menurut budaya mereka. Ini kita turunkan, dan sekali belanja ini GPAP sudah mampu membelanjakan kurang lebih 50 juta setiap bulan. Tentu saja menunggu para donatur gerakan 100.000 membantu yatim piatu, dan tentu saja banyak yang donaturnya selalu saja ada, dari hari ke hari selalu bertambah, walaupun ada yang berhenti, mungkin ada yang pensiun sehingga penghasilannya menjadi semakin berkurang, berhenti. Tapi sebetulnya kalau kita menyumbang 100.000 tiap bulan, itu dalam bahasa Jawanya tidak lokak, malah kebak. Ada filsafat seperti itu ketika kita mau berdonasi, karena menurut pengakuan yang berdonasi, ketika berdonasi itu dia menjadi lebih lancar usahanya, belajarnya. Sebetulnya
persoalannya bukan itu. Saya kira setelah berdonasi orang itu merasa happy, jadi bahagia. Nah, kebahagiaan itu yang menyebabkan orang bisa lebih bekerja produktif, inspiratif. Bagi yang nulis disertasi segera selesai karena memiliki inspirasi, karena memiliki imajinasi yang lebih baik ketika dia bahagia setelah melakukan donasi itu. Nah, ini sebagian ada yang ditaruh di dalam gudang yang saya katakan ini adalah gudang sementara karena hanya untuk transit, yang sebetulnya ini adalah awalnya didesain memang ruang kerja. Makanya isinya ya buku-buku dan juga plakat, berbagai tanda-tanda souvenir pada waktu saya masih aktif berceramah dari Sabang sampai Merauke. Ini plakatnya hampir ratusan ada di sini yang sempat dipajang. Nah, ini masukkan ke dalam kamar ini yang quote unquote gudang tiban, gudang sementara. Nah, saudara, mengapa GPAP selalu mengajak para donatur dan calon donatur? Ini karena ada ada tuntunannya. Jadi di surat di surat Al-Ma'un ayat 3 saya kira bahwa kita orang-orang siapapun akan merupakan gambaran di ayat itu menjadi pendusta agama ketika tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan tentu saja yatim piatu disebutkan dalam ayat 2 bahwa siapa yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak yang menghardik orang yatim. Menghardik itu diartikan bahwa tidak membahagiakan, tidak memuliakan orang-orang yatim itu. Nah, oleh karenanya GPAP tetap mengajak, walaupun yang diajak nggak mau, yang penting sudah diajak. Karena persoalan berdonasi itu adalah tergantung dari apakah orang mendapatkan hidayah Allah atau tidak. Walaupun diajak berkali-kali, kalau belum mendapatkan hidayah Allah, kelihatannya sulit untuk berdonasi. Nah, ini para relawannya berbondong-bondong memindahkan logistik dari mobil di unloaded ke dalam ruangan transit ini. Jadi, ini adalah merupakan sekretariat GPAP yang ada di rumah saya di Nogotirto. Tentu saja ini izinnya lengkap karena sudah mendapatkan akte yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai pasal dan aturan-aturan lengkapnya. Saudara-saudara, memang berbicara mengenai donasi di surat Al-Ma'arij itu memang orang pada hakikatnya adalah suka mengeluh, dikatakan di situ. Tapi begitu mendapatkan kelonggaran, kemudahan ekonomi, disindir oleh Allah bahwa orang-orang itu pada akhirnya langsung menjadi kikir. Lalu apa berikutnya? Sindiran Allah dan bahkan teguran yang sangat keras. Jadi bila kita tidak melakukan atau tidak menyantuni para fakir, miskin dan yatim piatu, ada di surat Al-Lail, saudara-saudara, yaitu surat Al-Lail ayat 5-10. Itu dijelaskan di situ bahwa orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah, maka dia akan menjadi bahagia dalam kehidupannya.
Jadi kuncinya adalah sedekah, infak untuk orang-orang lain. Dan apabila orang-orang yang memiliki harta itu merasa bahwa dia sudah cukup dan tidak memerlukan lagi bagaimana rahmat Allah dengan harta itu, digambarkan di surat Al-Lail ayat 5-10 itu, maka orang-orang yang kikir, enggan atau bahkan tidak pernah melakukan infak maupun sedekah, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju kesukaran. Kemudian kesukaran itu apa? Diberi dalam kurung kesengsaraan. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu mengajak para sahabat-sahabat GPAP untuk bersedia melakukan donasi, melakukan sedekah untuk para yatim piatu atau duafa, agar kita terhindar dari jalan-jalan yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ganti telur, ini giliran telur dimasukkan satu persatu. Kalau bawa telur ini harus ekstra hati-hati, sebab kalau bawahnya tidak dari bawah, kalau sampai patah tumpah, habislah telurnya. Nah, saudara, berbicara mengenai fakir miskin, bahkan Allah itu memberikan peringatan yang keras di dalam surat Al-Mudzatsir ayat 40 sampai 42. Bagian telur dan beras sudah dibawa masuk. Kembali bagaimana mengenai surat Al-Mudzatsir, dikatakan di situ, kalau tidak salah bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Jadi di situ dikatakan oleh Allah, mengapa orang-orang itu pada masuk neraka? Lalu jawabnya, karena mereka tidak termasuk orang yang melakukan sholat dan juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Luar biasa, tidak memberi makan orang miskin itu bisa mengakibatkan seseorang bisa masuk neraka. Nah, ini adalah barisan beras dan telur ditumpuk yang hati-hati supaya tidak berbenturan. Ini ada barisan minyak tanah, minyak kelapa, minyak goreng. Ini telur lagi di sampingnya supaya tumpukannya tidak terlalu tinggi. Telur ini sama dengan jumlah panti yang kita beri logistik, yaitu 24, karena setiap panti mendapatkan satu kerat telur yang berisi kurang lebih 15 kg. Dan tentu saja telur ini memang tidak boleh banyak-banyak, di samping kapasitas untuk belinya belum juga berlebih-lebih, karena kalau telur ini tidak segera dikonsumsi, risikonya adalah ada yang busuk. Kita sering mendapatkan seperti itu, tapi hanya beberapa, ya wajar lah. Di tempat peternakan ada yang busuk 1, 2 dan sebagainya. Nah, saudara, ini terus sampai nanti penuh ruang kerja saya ini yang dititahkan untuk menjadi gudang yang sementara tadi, terus saja ini mengalir di dalam gudang. Nanti kita bagi dalam 2 kloter ya. Ada 2 relawan yang melakukan itu, membawa mobil, kemudian setelah itu dia gantian, harus ekstra hati-hati menaruh telurnya supaya tidak berbenturan. Nah, 2 kloter itu ya biasanya pertama Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul,
kemudian yang berikut Sleman kota, pendek kata 2 hari lah bisa sampai, karena di Gunung Kidul itu sekarang sudah macet, jadi harus berangkat awal dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah laporan akuntabilitas dari GPAP untuk bulan Februari, dan itu semakin lama semakin komplit logistiknya. Tentu saja ini adalah berkat donatur yang luar biasa. Donatur kita bervariasi, donaturnya ada yang 100.000 dan ada yang 10 juta, bervariasi sesuai dengan keikhlasan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, dan sesuai dengan apakah pada saat setiap bulan ada uang untuk dianggarkan itu. Tapi sebenarnya sangat mudah untuk berdonasi. Misalnya berdonasi 100.000 itu satu bulan kan hanya kira-kira 35 rupiah sehari. Menyimpan 35 rupiah itu dengan mengurangi konsumsi gula atau bahkan rokok, kita bisa satu bulan menabung 100 dan kemudian didonasikan kepada yatim piatu. Hebatnya para yatim piatu selalu mendoakan para donatur untuk mendapatkan kemudahan hidup dunia dan akhirat. Tentu saja doa mereka itu adalah insya Allah dikabulkan, karena yang namanya doa itu tidak tergantung kepada siapa yang berdoa. Jadi kemustajaban doa itu tergantung pada siapa yang mengaminkan. Jadi ketika doa-doa itu dipanjatkan oleh mereka, kita mengaminkan, dan tentu saja doa itu insya Allah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, karena anak yatim piatu itu merupakan anak kesayangan Allah, dan tentu saja kalau berdoa karena kesayangannya itu akan diberkati. Nah, ini adalah terakhir, relawannya sudah akan pergi, dan begitulah saudara-saudara apa yang bisa kita sampaikan.